Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Fitriani dari kelas 1 di Manajemen Universitas Gunung Jati. Saya akan menjelaskan tentang manajemen dan fungsi manajemen. Pengertian manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Sedangkan secara universal, manajemen adalah seni mengatur penggunaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi untuk mendapatkan kinerja yang tinggi dan maksimal dalam berbagai tipe organisasi profit maupun non-profit. Dalam manajemen terdapat seseorang yang bertugas untuk melaksanakan manajemen itu, yakni bertugas mengatur, mengorganisir, dan mengontrol suatu organisasi. Tadi sosok ini biasa disebut sebagai manajer. Bagaimana cara perusahaan mengatur manajerialnya? Caranya adalah mengetahui aturan-aturan apa saja yang pasti menuntun Anda dan kita semua dalam meraih kesuksesan hidup. Aturan-aturan ini mencangkup bagaimana Anda berhubungan dengan orang dan bagaimana Anda melakukannya sendiri. Lalu ada contoh kemampuan yang harus dimiliki perusahaan. Yang pertama ada kecerdasan emosi, yang kedua mampu mengelola waktu, yang ketiga mengelola SDM, yang keempat mempunyai jiwa kepemimpinan, yang kelima komunikatif, yang keenam inovatif. Yang pertama adalah kecerdasan emosi. Seorang pengusaha akan menghadapi berbagai sifat manusia, baik sebagai rekan bisnis maupun konsumen bisnisnya. Oleh karena itu, seorang pengusaha yang baik dituntut untuk memiliki manajemen emosi yang baik dan selalu berkepala dingin ketika menghadapi karakter manusia yang unik agar tidak merusak reputasi bisnis mereka. Lalu yang kedua ada mampu mengelola waktu. Seorang pemimpin bisnis pasti memiliki berbagai macam tugas dan kesibukan yang cukup banyak. Untuk itu, seorang pengusaha harus bisa mengelola waktu dengan baik, mulai dari mengerjakan tugas berdasarkan prioritas ataupun disiplin dengan jadwal yang telah ditetapkan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu yang ketiga, mampu mengelola SDM. SDM yang baik adalah aset bagi bisnis. Dengan keterampilan manajerial yang baik dalam mengelola SDM, maka bisnis akan berjalan secara sistematis, terorganisir, dan rapi sehingga proses bekerja akan berjalan lebih terarah dan sesuai dengan target tujuan. Selanjutnya ada memiliki jiwa kepemimpinan. Pemimpin yang baik harus bisa menginspirasi dan memberikan dorongan positif pada teamwork-nya, bersedia untuk terlibat dan bertanggung jawab dalam pemecahan masalah serta berani mengambil risiko. Selanjutnya ada komunikatif. Komunikasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan bahasa yang secara sosial dapat diterima dan memadai. Seorang pimpinan usaha yang mampu berkomunikasi dengan baik kepada staf maupun rekan kerjanya akan memiliki kemungkinan besar untuk dapat memberi arahan yang baik dan melakukan negosiasi secara efektif. Selanjutnya, inovatif. Sebuah inovasi akan menegaskan bahwa sebuah bisnis tidak akan bersifat pasif dan stagnan. Dengan memiliki kreativitas dalam membuat inovasi terhadap produk atau jasa, maka seorang pimpinan bisnis akan membuat produknya lebih kompetitif dan unik. Apakah fungsi manajemen dilakukan? Dilakukan karena berfungsi untuk menyediakan sekaligus menyatukan sumber daya baik fisik, keuangan, maupun manusia dan mengembangkan hubungan yang produktif demi mencapai tujuan organisasi. Fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, planning, kedua, organizing, ketiga, actuating, yang keempat, controlling. Yang pertama, planning, perencanaan. Perencanaan merupakan proses pendefinisian tujuan organisasi, pembuatan strategi untuk pencapaian tujuan, serta pengembangan rencana aktivitas organisasi. Tahap perencanaan sangat penting dan tidak boleh dilewatkan. Fungsi perencanaan bermanfaat untuk meminimalisir resiko atau kesalahan yang mungkin dilakukan dalam kegiatan organisasi. Perencanaan juga bermanfaat untuk memastikan jika visi misi perusahaan sudah sejalan dengan arah dan tujuannya. Yang kedua, organizing.
pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses penyusunan atau penentuan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Sumber daya organisasi meliputi sumber daya manusia, karyawan, dan atau tenaga ahli, sumber daya fisik, mesin, tanah, gedung, sumber daya operasional, kebijakan, sistem informasi. Selanjutnya, accounting, pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan proses penerapan atau implementasi dari sebuah rencana, konsep, ide, serta gagasan yang telah dibuat sebelumnya untuk meraih tujuan bersama. Dalam implementasinya, wajar jika ditemui beberapa kendala, namun ada pula yang langsung sukses dan berhasil. Fungsi pelaksanaan biasanya dilakukan dengan membimbing serta memberi motivasi kepada sumber daya manusia serta peningkatan kemampuan bekerja karyawan. Yang terakhir, controlling, pengendalian. Pengendalian adalah bentuk kontrol atau evaluasi terhadap kinerja organisasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan jika apa yang telah direncanakan, disusun, serta dijalankan sudah sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan.